yang bersangkutan ditangkap di depan Mapolda Jawa Tengah. Adapun maksud dia ke Polda Jawa Tengah untuk menghilangkan alibi, mau melaporkan kehilangan orang. Dia mau, yang bersangkutan mau ikut melaporkan kehilangan orang, yaitu pacar dan anaknya, untuk menghilangkan alibi. Setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik, didapatkan temuan baru bahwa yang dibuang dahulu adalah anak dari korban Suita. Adapun ceritanya adalah karena almarhum Suita mempunyai anak dan dia ada kesibukan kerjaan, dititipkanlah anak itu kepada tersangka, yaitu mulai bulan Februari. Kemudian selama dalam penguasaan ataupun ikut tersangka, korban atas nama Muhammad Faiza sering dianiaya dan tidak diberikan makan. Setelah itu dia mendapatkan korban meninggal, kemudian dibuang. Adapun cara pembuangannya, kenapa memilih 426? Itu dilaksanakan pertama dengan mencari melalui Google Map di seputaran kilometer 426 yang jauh dari pemukiman. Dia memilih ke situ. Itu terjadi pada tanggal 20 Februari 22. 20 Februari 22. Kemudian karena saudari Suita terus mendesak, kepingin melihat anaknya, berjanjilah mereka untuk bertemu di Semarang pada bulan Maret, tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret mereka bertemu, kemudian korban Suita diajak ke hotel. Karena terus ditanya anaknya, tersangka menghabisi korban. Setelah korban dihabisi, dimasukkan dalam sarung, diikat kakinya, dinaikkan mobil, dibawa ke kilometer 425. Memilih tempat itu karena yang bersangkutan merasa karena korban yang pertama tidak diketahui, dia berharap di tempat itu tidak diketahui dan aman. Ini kronologis yang dilaksanakan. Dari kejadian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, motif yang dilakukan tersangka adalah tersangka pertama. Kami ulang lagi bahwa pada saat di hotel dia juga cemburu, ya. Dia cemburu karena korban waktu ketemu di Semarang lambai-lambai tangan dengan seseorang, dan kemudian tersangka menanyakan siapa itu. Ini yang hasil pemeriksaan sementara. Jadi untuk motifnya dapat kita sampaikan bahwa korban cemburu yang dibandingkan dengan laki-laki lain. Kemudian tersangka ketakutan adanya ditanya mengenai keberadaan anaknya. Itu motif yang pertama. Kemudian dari perkara ini terjadi 2 tempos dan 2 lokus, di mana lokus pertama adalah penganiayaan terhadap anak sehingga korban meninggal, yaitu temposnya pada tanggal 20 Februari 2022. Kemudian yang kedua adalah menganiaya sehingga meninggal kepada korban Suita pada tanggal 7 Maret 2022.
Oleh karena itu nanti proses penyidikannya juga kita bagi, karena ini menyangkut anak, mungkin dari Subdit 2 PPA yang akan melaksanakan penyidikan terkait perlindungan anak. Kemudian kami sampaikan bahwa korban anak Muhammad Faisal Rezeki modusnya adalah disiksa, disekap, dikunci dalam kamar saat tersangka dan istri tersangka bekerja. Kemudian korban yang kedua, Sweta, modusnya adalah mencekik leher korban. Hari ini juga nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Kabid Dokes. Kemudian pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun. Yang kedua, pasal 80 Junto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun atau denda 3 miliar seandainya nanti dalam proses penyidikan ada hubungan dekat, berarti ancamannya ditambah sepertiga dari ancaman. Mungkin itu sementara yang kami rilis. Lanjutnya mungkin Bu Kabid Dokes menjelaskan, karena terkait korban walaupun secara fisik sudah diketahui dan dari pemeriksaan sudah diketahui bahwa itu anak, namun secara medis tentu saja ada pembuktian lebih lanjut. Mungkin Bu Kabid Dokes bisa menjelaskan. Selamat pagi, menjelang siang, izin Pak Dirut Hukum, Ibu dari Kabid Humas dan rekan-rekan. Jadi waktu pemeriksaan tanggal 13 Maret di Rumah Sakit Dr. Karyadi, kita masih memfokuskan identifikasinya. Jadi dari tim teman-teman penyidik juga berusaha mengumpulkan data antemortem, yaitu data yang dicari atau ditemukan sebelum korban meninggal dunia. Setelah itu kita memeriksa jenazah, mengumpulkan data postmortem, yaitu data setelah dia meninggal dunia, dan kita cocokkan, kita rekonsiliasikan secara medis atau identifikasi sekunder dari properti dan medis tinggi badan, rambut, bentuk wajah dengan struktur anatomi yang lain memang matching kalau korban tersebut adalah Sweta, seperti itu. Dari usia juga kita bisa tentukan memang range-nya waktu itu sekitar 25 sampai 40 tahun, ternyata benar. Dan setelah itu kita bisa tentukan lagi waktu kematiannya memang antara 5 sampai 7 hari dari ditemukan dan saat pemeriksaan. Setelah itu cara kematian kita bisa tentukan memang ada kekerasan tumpul di daerah leher yang menyebabkan dia mati lemas atau asfiksian, sehingga setelah meninggal baru dibuang ke bawah jembatan, seperti itu. Dan cara kematian sudah sebab kematian, jadi memang meninggal karena kekerasan tumpul yang dilakukan di daerah leher terhadap korban. Setelah berikutnya 2 hari, Bapak, hari Selasa kemarin nih. Rabu kebetulan kami ke TKP dan kita mendapatkan seorang anak dari kerangka. Kalau saya bilang anak karena dari tulang tengkorak jelas dia anak di bawah usia 10 tahun, dan dari kerangka tersebut yang lebih dari tulang dada, tulang tangan dan kaki dan jari sudah hilang karena dia anak ya, dan cepat hancur karena di dada terbuka, tidak menggunakan pakaian, jadi cepat pembusukan, dan saya yakinkan itu meninggal sebelum yang wanita atau yang dewasa ditemukan, jadi sekitar 3 sampai 4 hari yang lalu. Dan itu kita bisa cocokkan sesuai keterangan data antemortem yang dikumpulkan di keluarganya, kalau dia memang seorang anak yang hilang dari tinggi badan, dari bentuk wajahnya, kerangkanya seperti itu dengan foto yang disampaikan ke kami. Dan untuk kepastian dari identifikasi secara menyeluruh, kita harus juga menunggu DNA, walaupun secara data medis sudah cocok, sudah benar, tinggal untuk kepastian aja secara identifikasi kalau DNA, dan DNA itu bisa antara 10 sampai 12 hari selesai. Terima kasih.
Terima kasih Bu Kabid Humas. Ini juga menjawab seperti yang kemarin kami sampaikan bahwa Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk segera mengungkap, dan ini sudah terjawab. Kita mampu mengungkap. Selanjutnya kami juga mohon bantuan rekan-rekan semua untuk membantu mengawal proses penyidikan yang kita laksanakan. Demikian, mungkin silakan. Saya lebih dari kuasa kata berkota, kalau misalnya mengapa pelaku tega menganiaya anak korban, lalu yang kedua apakah pelaku ini melempar kedua jenazah dari atas jalan tol lalu bisa saya jawab tadi, motifnya pertama tega karena yang bersangkutan melihat anak tersebut nakal, ada sedikit proses pengobatan kepada anak, ya. Karena dia nakal, dia mungkin geram, sering memukul dan lain sebagainya. Itu motifnya. Kemudian dari hasil pemeriksaan sementara pada tersangka yang tadi malam sudah kita laksanakan pemeriksaan secara intensif, termasuk kita rekonstruksi ulang yang bersangkutan membuangnya dari atas jembatan, menunggu situasi malam sepi, disitulah yang bersangkutan membuang. Itu yang dilaksanakan, ya. Oke, silakan. Status tersangka masih terikat perkawinan ya Pak? Untuk tersangka masih terikat perkawinan dan mempunyai satu orang anak dari istri yang saat ini ada yang sah. untuk pertanyaan saya Pak, waktu tersangka dan korban ketemu itu gimana dan berapa lama sebelum masuk jadi sekarang itu? Korban ketemu di exit tol Sukun Banyumanik ketemunya, kemudian dibawa ke sebuah hotel. Itu perjalanan yang langsung, ya. Tidak. Itu berarti anaknya itu disekap di rumah siapa, berarti yang sama berapa lama disekap sampai akhirnya meninggal itu Pak? Ini yang akan kita laksanakan proses penyidikan karena waktu penangkapan kita juga saat ini terbatas dan harus segera kita sampaikan. Tentu saja nanti penyidik akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti tadi saya sampaikan bahwa lokus maupun tempos itu ada dua perkara, tentang anak, tentang ibunya, Saudari Swita. Dengan apa yang sudah disampaikan, ini tentu saja akan kita laksanakan berbagai kegiatan untuk menentukan. Sementara menurut pengakuan yang tersangka bahwa anak disekap di sebuah kos pertama ini. Namun setelah penyidik juga sigap, kita ada unit-unit yang di lapangan mengecek tempat itu tidak ada. Ada dimungkinkan adalah di rumah yang bersangkutan. Tentu saja ini nanti kita melihat dengan hasil proses penyidikan, saksi-saksi, juga rekonstruksi yang akan kita laksanakan. Mungkin itu. Untuk ibu anak dibuang menggunakan sarung Pak, untuk si anak bagaimana? Terima kasih. Untuk orang tua yaitu Swita, kita ketahui bersama, kita temukan menggunakan ditutup dengan sarung, kemudian masih berpakaian lengkap, lalu diikat kakinya. Sementara untuk anak, saat kita dapatkan, mungkin beberapa rekan juga ikut di sana atau sudah ada video-video di luar yang sudah beredar. Di sana tidak kita temukan baju ataupun yang melekat pada korban. Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan menyatakan bahwa anak tersebut dibuang dalam keadaan tidak pakai baju. Nah, ini yang nantinya tentu akan menjadi bahan-bahan pemeriksaan kita lebih lanjut. Tersangka ini ada niatan mengendalikan anak korban ya Pak? Belum apa?
Mungkin itu nanti proses penyelidikan ya. Ini belum sampai saat ini, kita baru awal proses kejadiannya sampai dengan meninggal ya. Mohon maaf. Kita juga ikut berduka terhadap korban ya. Mungkin kita semua juga punya anak, punya apa. Cerita ini cukup dramatis. Ya, untuk korban ini saat ini waktu kejadian memang belum kita arahkan ke situ. Kita hanya memproses proses pidananya yang terjadi. Ya, mungkin Bapak izin, apakah ada pengenaan pasal pembunuhan berencana, Pak? tentu saja yang kita laksanakan kalau melihat dari hasil penyelidikan yang dilaksanakan, tentu saja ini kita terapkan pembunuhan berencana, kemudian penganiayaan mengakibatkan meninggal, serta undang-undang perlindungan anak. Hukuman paling berat untuk berencana, Bapak? Hukuman paling berat untuk pembunuhan berencana 15 tahun sampai seumur hidup gitu. Kemudian untuk anak, manakala itu dapat penyidik membuktikan ada hubungan kedekatan, di samping hubungan 15 tahun ditambah sepertiga dari hukuman, ini akan kita periksa ataupun kita sidik, kita split, karena ada 2 tempos dan 2 lokus. Gini ya, kronologisnya korban dengan pelaku sudah kenal sejak bulan Oktober 2021, di mana karena korban sama-sama menjadi vaksinator, mereka dua-duanya nakes. Sejak itu mulai berkenalan, kemudian terjadi hubungan yang dekat, dan bahkan korban tersangka ini sudah melamar pada pihak keluarga. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, karena yang bersangkutan itu sering sakit, dititipkanlah kepada tersangka. Mungkin menurut keterangan tersangka sempat beberapa kali sakitnya sampai parah dan diobati. Kemudian setelah dititipkan itu terjadi mungkin karena korban ini nakal dan lain sebagainya, sering dianiaya. Dari situlah mengakibatkan yang bersangkutan meninggal. Terakhir sebelum meninggal, korban disekap, dianiaya dan tidak diberi makan. Itu terakhir. Menurut keterangan, tentu saja hal ini akan berkembang proses penyidikan karena kita juga perlu pembuktian. Mungkin itu saja dari rekan-rekan. Barang bukti, Pak. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, dan kami ucapkan pada kesempatan ini terima kasih kepada seluruh unit
Resmob yang telah berupaya semaksimal mungkin mengungkap kasus ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian rekan-rekan yang telah disampaikan oleh beliau tentang keberhasilan pengungkapan penemuan mayat dari pembunuhan jiwa orang lain. Terima kasih, dan silakan untuk selanjutnya. Apabila rekan-rekan masih memerlukan dokumentasi dari para korban juga yang ada di Jadi teman-teman mungkin yang telat live di TikTok maupun di IG, ingin saya bertemu sama Bapak Juandadi yang sering saya sebut Bapak pimpinan kami, bisa memberikan tambahan keterangan terkait pasal yang dikenakan. Hukuman terberatnya mungkin tadi teman-teman sempat mendengarnya separuh-separuh, dikira cuma hanya 15 tahun. Bapak Terima kasih. Ininya mas saya itunya. apanya? Sinyalnya buruk. Bisa live dong? Ini jangan sinyal. Jaman. Jaman. Gue nanti malam. Gimana kok yang ini kan? Apa tuh? Biasanya ngambil Sinyal buruk. Tidak mau tapi penontonnya kan tidak. Gak apa-apa. Di IG lumayan lancar. Ya, ini kendala sinyal. Dan bukan. Saya gula sinyal saya nih gede. Ayo, munggah saya. Munggah saya nah. Ben live aja, ben live. Atur Pak Eno nggih. Tes kan yang tidak? Rono. Nggih. Pak Gandhi. Iya. Sampeyan Pak. Bringose kira setengah ambek iki. Oh, itu tancuk. Sinyal dan. Wah,